Oke, balik lagi di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus. Kita akan membicarakan juga informasi-informasi menarik seputar film tersebut. Dan di akhir konten, kita akan mengambil pelajaran ya. Ya, apa yang bisa dipetik dari film ini? Iya, secara subjektif ya tentunya apa yang menurut lu dapat pelajaran dari situ ya mungkin beda sama gua dan mungkin beda juga sama penonton yang lainnya gitu. Oke bang, sekarang kita bahas film apa bang? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang lagi-lagi diperankan oleh Tom Hanks. Iya. Kalau sebelumnya kita udah pernah bahas Forrest Gump. Iya. Kali ini kita akan bahas Castaway. Castaway ya. Dirilis pada tahun 2000 ya bang ya? Iya, tahun 2000. Waktu gua umur 8 tahun tuh. 8 tahun. Lu Iya. udah berapa? Gua udah 16 tahun. Oh, 2 kali lipatnya. Oke, dan film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis, sutradara yang sama yang menyutradarai Forrest Gump. Cuma Robert Zemeckis ini menurut gue salah satu sutradara yang cukup angin-anginan ya. Angin-angin. Kadang filmnya bagus banget, Kadang- tapi kadang hancur banget. Iya. Ya, film terakhir yang lumayan baru yang dia buat tuh di tahun 2022, Pinocchio. Ya, Pinocchio live action. Dan Nah, itu itu dia. ratingnya? Di Metascore 38 nilainya. 38 ya. Beda jauh. Forrest Gump itu 90-an. Oh, jauh banget ya bang. Iya. Dan film ini diperankan oleh Tom Hanks tentu saja ya. Dan ada yang jadi memang pusat dari film ini benar-benar cuma Tom Hanks sendirian ini. Sinopsisnya gimana Nian? Film ini tuh menceritakan tentang Chuck Nolan ya, bekerja sebagai eksekutif FedEx ya bang ya. Ya cukup bekerja di perusahaan FedEx dan punya jabatan yang cukup strategis ya. Iya. Dia memastikan bagaimana setiap barang terkirim dengan tepat waktu dan lain-lain. Dia ngurus. Nah, ada satu waktu dia dapat tugas kantor gitu ya. Ya, dapat tugas untuk pergi ke Malaysia. ke gudang-gudang FedEx di berbagai negara ya. Nah, ketika dia ke Malaysia, terus tiba-tiba Mengalami kecelakaan pesawat. dan dia satu-satunya karyawan FedEx yang selamat ya. Yang selamat mengapung di lautan sampai akhirnya Karena dia terdampar. terdampar di pulau terpencil ya bang. Iya, pulau terpencil. Dan sepanjang film ini terutama mengisahkan bagaimana dia survive di pulau itu, bagaimana dia berusaha untuk keluar dari pulau itu, bagaimana dia berharap untuk segera bisa dapat evakuasi ya. Jadi sepanjang film ini berpusat pada strugglingnya dia ada di pulau itu. Iya. Ya, selain Tom Hanks nih pemerannya siapa lagi bang? Nah, yang memerankan tunangannya, pacarnya ya. Pacarnya yang udah tinggal bertahun-tahun kumpul kebo ya bang ya. Kalau di sana nggak kumpul kebo sih, Iya, disebutnya disebutnya biasa aja. Disebutnya Istilah relationship Indonesia. aja itu. Iya. Ya, diperankan oleh aktris senior juga Helen Hunt. Helen Hunt ya bang. Ya. Nih, jadi ini yang buat juga jadi lebih lebih dramatis di mana Tom Hanks ini udah mau merencanakan pernikahan gitu kan. Iya, udah sebentar lagi, hitungan minggu ya. Iya, dan ditinggal tugas ini dan ternyata dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan, iya. Akhirnya nikahnya tertunda. Iya. Nggak bisa malam pertama. Iya, enggak sih, udah malam kesekian kan. Tapi ini sebenarnya gara-gara dia obsesi banget sama kerjaannya sih bang. Iya. Makanya dia memprioritaskan semua waktunya tuh buat kerjaan. Padahal pasangannya butuh di Iya, butuh waktu juga gitu kan. Iya. Oke bang, informasi menarik apa nih bang yang ada di film ini bang? Salah satunya informasi seputar film ini yaitu ini banyak orang yang ngira film ini nih disponsori oleh FedEx. Gue juga awal nonton juga berpikir nih kok FedEx begitu ditonjolkan banget sih nih gitu apa ini didanai FedEx filmnya. Tapi faktanya ternyata nggak sama sekali. Tapi didanai sama JNE. Enggak juga ya? Enggak. Ya, lanjut, Bang. Ninja. Ninja belum ada ya? Belum ada. Ya, jadi ternyata direkturnya juga mengkonfirmasi gitu beberapa tahun setelah film ini dirilis bahwa pihak FedEx tidak ada sama sekali berkontribusi secara keuangan atau apapun, ya nggak ada promo atau perjanjian apapun kerjasama nggak ada. Jadi ini murni aja. Tapi itu namanya di ini nggak ya? Masuk loyalty apa enggak ya? Tidak.
justru karena ini malah menguntungkan FedEx. Karena kayak promo gratis justru Iya, gitu kan. bener ya. Itu ditonjolkan banget sih. Iya, dan pihak FedEx juga mengkonfirmasi bahwa mereka tidak membiayai, tapi mengakui bahwa gara-gara film ini pihak FedEx tuh mendapatkan banyak keuntungan, terutama setelah film ini rilis, pasar internasional tuh meningkat. Oh gitu. iya bener, pantesan di Lebak Bulus tuh ada gedung FedEx tuh dulu. Nah itu gara-gara cash away. Iya. Iya bener ya Bang. Dan fakta lain menariknya katanya si Tom Hanks ini menurunkan berat badannya sebanyak 25 kilo. Iya, Karena dia kan terdampar di pantai, maksudnya di pulau, menggambarkan supaya dia benar-benar terdampar tuh dia ngurusin badan sampai 25 kilo. Iya, makan kurang gitu kan. Iya, kalau namanya terdampar. Ya, dan Tom Hanks juga bilang bahwa hal paling berat momen dimana dia saat harus ngurusin badan tuh dia nggak bisa makan French fries dalam waktu yang cukup lama. Dia bilang gitu. Jadi dia doyan banget sama French fries. Oh iya, pantesan omsetnya McD itu kurang dong. Gara-gara dia nggak makan French fries ya. Iya. Nah, jadi bagi dia yang paling berat itu tuh. Dia pengen banget makan French fries kata dia. Tapi nggak bisa. Tapi yang membantu dia untuk bisa ngelewatin masa-masa itu kata dia tiap hari minum kopi yang enak kata dia gitu. Oh iya. Kopinya juga non sugar kali ya. Iya, luwak white coffee. Dan ini fakta menarik lainnya tuh nama karakter ini tuh sebenarnya jadi petunjuk di film ini. Jadi karakternya itu kan namanya Chuck Nolan. Iya. Chuck Nolan. Chuck CHUCK dan Nolan NOLAND gitu. Nolan. Nah sebenarnya ini petunjuk atau kayak dualisme makna. Jadi Chuck Nolan ini kalau disingkatkan Chuck-nya itu disingkat C. C Nolan. Maksudnya C Nolan gitu. Tidak melihat daratan gitu. Ini bagaimana dia mengapung di laut gitu kan, bagaimana dia terdampar. Dia pengen banget untuk melihat daratan yang dia kenal tapi nggak bisa. Jadi si Nolan ini sebuah dualisme makna untuk menggambarkan kisah filmnya. Dan di film ini juga kan ada bola voli. Bola voli ya, Wilson ya. Ya Wilson, mereknya Wilson. Dan ini yang menemani Tom Hanks ya. Bagaimana si Tom Hanks tuh menjadikan bola ini sebagai teman imajinari, diajak ngobrol gitu-gitu. Nah, bola voli yang dipakai untuk syuting film ini kan sebenarnya ada tiga buah bola. Tiga buah bola. Nah, salah satunya itu dilelang. Dan laku 18.400 US dollar. Buset. Yang kalau sekarang dirupiahkan ya sekitar 250-an juta. Buset, gila banget ya. Ya dilelang setelah film ini rilis. Gitu. Bahkan si Wilson ini memenangkan penghargaan, Bang. Iya. Iya, sebagai Best Inanimate Object pada tahun 2001 tuh, Bang. Bola voli dapat penghargaan. Gimana tuh, Bang? Di mana tuh? Critic Choice ya? Atau? Ya, di Critic Choice betul. Critic Choice Award. Critic Choice Movie Award 2001. Nah, ini siapa ini nyimpen pialanya nih masalahnya? Oh iya, pasti kayaknya sutradara. Sutradaranya iya, ya. Masa bola voli dapat penghargaan. Iya, aneh banget sih. Nah, Yan. Di sepanjang film ini adegan favorit lu yang mana, Yan? Adegan favorit gua adalah ketika dia bisa menyalakan api pakai kayu itu. Itu luar biasa kan perjuangannya Bang. Yeah. Ngapain dia berdarah kan? Yeah. Gara-gara dia nggak bisa itu. Dulu inget pelajaran SD doang tuh. Tapi pas dia praktekin ternyata susah. Ternyata nggak semudah itu ya, nyalain api dari kayu yang digesek-gesek, di batu segala macam, ternyata nggak semudah itu. Iya. Terus ketika dia berhasil tuh, wah dia seneng banget. Wah gua bisa nih, gua bisa, diteriak-teriak kayak buset loh. Jadi di adegan itu kayak ternyata untuk happy tuh nggak butuh pencapaian yang terlalu besar gitu. Kadang sesuatu yang sederhana kalau kita awalnya susah terus akhirnya kita bisa, itu senengnya luar biasa gitu. Iya, makanya dia ketika dia selamat terus melihat api bisa dinyalain dengan mudah. Biasa aja. Iya, jadi ironis ya. Adegannya jadi ironis. Iya, sedangkan dia nyalainnya mati-matian kan. Ya di satu waktu dia mau butuh api susahnya minta ampun, tapi di lain waktu ternyata ada gampang gitu gampang dan kayaknya biasa aja sih. Iya. Artinya saat sesuatu itu mudah, orang-orang tuh nggak mensyukur gitu. Iya, bener, jadi waktu dia nyalain api dengan begitu susah payah dan dia akhirnya bisa, dia senang banget. Kita jadi bingung ya antara kita ikut senang juga sedih.
ngelihatnya. Iya, betul. Ngelihat kok kayak gini seneng banget sih lu gitu. Ironi banget. Ya. Kalau lu bagian yang seneng apa? Bagian adegan favorit lu yang lu suka tuh apa tuh, Bang? Ini sih waktu apa? Dia berusaha untuk keluar dari pulau itu, dia pakai rakit dan dia ajak si Wilson. Iya. Nah, akhirnya si Wilsonnya tuh hanyut. Lepas dari ikatan. Dan dia sedihnya tuh bener-bener kayak kehilangan istri, kayak kehilangan anak, kayak kehilangan sosok yang bener-bener ini. Ternyata manusia tuh di adegan itu kayak manusia tuh mudah banget attach gitu, melekat, nempel apa ya namanya? Ketergantungan sama sesuatu tuh mudah gitu. Kalau sesuatu yang udah lama bersama barang-barang kita, walaupun bahkan itu benda mati, pas kehilangan tuh sakitnya sama kayak kehilangan seseorang. Itu sama halnya kayak dia ketika pergi ngeliat pulaunya, dia sedih ya, Bang ya? Iya. Padahal kayak awalnya kan dia tuh nggak tahu apa-apa tentang pulau itu, tapi pas pergi kok sedih ya? Iya. Karena udah tempat yang padahal itu tempat bikin dia menderita gitu ya selama bertahun-tahun, tapi pas mau ninggalin ada sedihnya juga. Sedihnya ya. Itu ya. Sama kayak waktu lu ninggalin mantan yang toksik ya. ini menyiksa gua tapi kok sedih. Iya. Sebenarnya karena sosok gimana ya? Sosoknya kali ya, Bang ya. Iya, terbiasa kita terbiasa. Kita tuh kadang sedih bukan karena kita benar-benar membutuhkan dia atau tapi karena kita udah biasa aja. Biasa sama dia terus nggak ada gitu ya. Dari film ini makna apa yang bisa lu ambil, Bang? Sebenarnya ada beberapa makna lagi-lagi, tapi satu yang jadi concern gua yang gua ngena gitu. Iya. Saat si Chuck Nolan ini akhirnya berhasil selamat. Terus dan motivasi utamanya dia nih kan pengen balik sama si Kelly ya. Sama tunangannya. Dia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri kan. Iya, betul, Bang. Di film itu sempat berpikir untuk bunuh diri, tapi yang membuat dia survive, dia bertahan dan dia pengen untuk keluar dari pulau itu karena dia inget tunangannya. Iya, lagi-lagi. Tapi setelah dia selamat, ternyata tunangannya menikah dengan dokter gigi langganannya gitu. Sialan banget. Dan dokter giginya nyuruh dia nggak usah ngerubah apapun yang udah terjadi gitu, karena waktu ya udah berubah, udah beda sama dulu gitu. Nah, di situ pelajaran yang bisa kita ambil menurut gua, apapun itu jangan pernah berekspektasi pada orang lain. Iya, betul, Bang. Gitu. Karena sedekat apapun kita ngerasa, tapi kalau dasar harapan kita taruh ke orang lain, kita bisa kecewa. Iya, Bang. Kayak Sayyidina Ali kan pernah bilang, aku pernah merasakan kepahitan, semua kepahitan di dunia ini, tapi yang paling pahit adalah berharap pada manusia. Iya, benar. Itu di film itu bener banget sih, Bang. Iya. Dan akhirnya juga si Chuck Nolan akhirnya balik lagi ke ini ya, spiritualnya ya, ke Tuhan ya. Betul. Nah, akhirnya itu satu-satunya tempat yang bisa dijadikan manusia sebagai tempat bergantung gitu. Iya, betul. Nah, kalau lu apa yang pelajaran yang lu ambil dari film ini? Pemegang amanat yang baik sih, Bang, dia itu. Kan waktu dia pesawatnya runtuh, hancur, terus kemungkinan dia hidup juga nggak bakal lama ya. Tapi dia masih mentingin paket-paketnya ya. Dia selamatin paket-paket yang paket yang ngapung-ngapung gitu tetap dikumpulin karena dengan harapan siapa tahu nanti gue selamat nih paket mungkin masih bisa gue kirim gitu. Betul, Bang. Walaupun pada akhirnya paketnya dibuka juga sih. Iya. Tapi ada satu paket yang dia jaga banget, kayaknya ini penting. Kayak dia tuh bener-bener karena ada ininya ya, logo sayap atau gambar sayapnya. Gambar sayap itu. Kayaknya orang pemegang amanat itu sekarang jarang banget ditemukan. Jarang, iya. Dan dia tuh kayak mengemban amanat itu bener-bener tulus. Dijaga banget. Iya, karena apalagi dia bekerja di itu ya, ekspedisi pengantaran barang gitu kan. Jadi dia bener-bener integritasnya ada. Yang saya gua ambil adalah ya orang tuh harus memegang amanat dengan baik sih. Iya, harus punya integritas ya. Nah, mungkin adegan itu juga ya yang bikin perusahaan FedEx tadi dapat keuntungan luar biasa gitu. Iya, karena digambarkan di film itu bahwa FedEx sebuah perusahaan yang benar-benar berusaha menjaga kepercayaan dan berusaha mengantarkan itu gitu. Karena katanya juga ini setelah film itu rilis itu orang yang ngelamar kerja di FedEx itu meningkat 30%. Oh, banyak. Bahkan banyak orang juga yang jadi pengen kerja di FedEx gara-gara film ini.
Oke Yan, sekarang kita masuk ke ratingnya Yan. Ratingnya kalau di IMDb itu 7,8 ya Bang? Iya, di Metascore juga 70-an sekian. Ya memang film ini ceritanya oke, aktingnya oke, makanya Tom Hanks juga masuk nominasi Oscar di film ini, walaupun nggak menang ya. Tapi elemennya ini doang nih. Jadi kalau sisi lainnya nih agak nanggung juga, makanya mungkin banyak ratingnya 70-an gitu. Bawah 80 semua ya Bang? Iya. Ya kalau gue sih ngasih skornya ya 7,8 sih Bang. Ya gue juga kurang lebih gitu, 80 lah kalau gue. Film ini karena walaupun filmnya sederhana, plotnya ya begitu aja gitu, survival kan filmnya ya begitu-gitu aja. Cuma ada adegan-adegannya aktingnya tuh bagus banget di film ini. Dibanding film survival yang lain ya. Ini aktingnya bagus banget ya karena Tom Hanks juga dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Kalau di film ini lu bisa ngelihat orang buka kelapa pakai sepatu ski. Sepatu itu ya. Iya. Lucu banget. Ternyata buka kelapa susah ya. Bukti kelapa susah banget Bang. Kalau tanpa alat apapun. Iya bener Bang. Tapi di film ini bener-bener terjadi. Ya film ini kayak film ini sih. Kalau kita nonton film ini tuh kita kayak dibawa untuk merenung. Karena banyak adegannya kan silent gitu karena dia nggak punya teman bicara. Jadi banyak adegan tuh silent itu bawa kita juga pada kontemplasi diri. Kayak kita juga ikut merenung gimana kalau kita ada di posisi itu gitu. Iya betul dong. Oke, kayaknya itu aja. Oke. Mungkin segitu aja dari kita untuk film di episode kali ini ya Bang ya. Iya, ada buat kalian yang mau request film apa yang mau kita bahas silahkan tulis di kolom komentar gitu. Oke, sampai sini aja, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa komen, like, subscribe. Ya, okay? Biar kita semangat. Oke, bye.